Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Dr. Muhammad Minanur Rahman MSI selaku pemangku mata kuliah Public Speaking, dan juga semua rekan-rekan IAT rahimakumullah. Sebagai manusia yang tercipta di dunia ini, semuanya ingin bahagia di dalam dunia maupun akhiratnya. Entah apapun latar belakangnya, sukunya, agamanya, pasti yang namanya manusia menginginkan kehidupan yang bahagia, harmonis, dan juga sejahtera. Seorang petani pagi-pagi sudah membawa cangkulnya untuk bekerja di ladangnya masing-masing, atau bahkan bekerja di ladangnya orang. Pada hakikatnya ingin mencari kebahagiaan dan ingin membahagiakan orang lain, ingin membahagiakan pasangannya, ingin membahagiakan anak-anaknya. Begitu juga nelayan. Setiap pagi mereka berangkat ke laut dengan modal jaring dan sampan, yang kecil atau yang besar, akan tetapi keberangkatannya ingin mencari kebahagiaan. Jabat maupun rakyat, semuanya yang hidup di dunia ini pada dasarnya ingin mencari kebahagiaan dan ingin bahagia di dini dunia wal akhirah. Sebagaimana digambarkan oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika seorang ingin bahagia dunia maupun akhiratnya, maka prinsipnya adalah ia selalu ingat kepada zat yang membahagiakannya, yaitu Allah, dengan panduan Al-Quran. Seperti hanya seorang yang ingin bahagia, sukses dunianya, maka tidak luput orang tersebut harus menggunakan ilmu. Man aradad dunya bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi seorang yang ingin sukses dalam dunianya, maka hakikatnya ia harus cerdas, harus pandai, dan harus mau belajar. Di antara kebahagiaan manusia itu masing-masing kebahagiaannya. Ada orang yang bahagia karena ia mendapatkan berbagai macam limpahan rezeki maupun materi. Ada pula orang yang bahagia sebab mereka terhindar dari malapetaka. Ada orang yang bahagia sebab ia bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka di antara kebahagiaan yang dialami oleh manusia digambarkan di dalam Al-Quran menggunakan ayat. Satu contoh, puncak dari kebahagiaan manusia adalah ketika seseorang menemukan pasangannya, pasangan hidup yang akan menemani sepanjang hidupnya kelak nanti. Dan gambarkan dengan menggunakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ketika kita merenungkan, menggambarkan situasi ayat, mengapa ayat tersebut diawali dengan wa min ayatihi? Suatu ayat ini merupakan suatu kejadian yang sangat luar biasa, yang mana indera maupun penglihatan manusia hanya bisa takjub, hanya bisa
terheran-heran alangkah besarnya suatu kejadian yang diawali dengan ayat. Bagaimana tidak? Ketika Allah menyinggung seseorang bertemu dengan orang lain, orang laki-laki bertemu dengan orang perempuan, dan Allah menjadikan laki-laki dan perempuan tersebut aswajan sebagai pasangan, itu termasuk wa min ayatihi. Nah, uniknya Al-Quran tidak membedakan antara status laki-laki, perempuan, suami, istri. Kenapa? Karena Al-Quran menggunakan kata aswaj, jamak daripada lafaz zauj. Zauj bisa digunakan untuk laki-laki, juga zauj untuk perempuan. Di dalam Al-Quran tidak menyebutkan zaujah, tapi menyebutkan zauj untuk laki-laki. Suatu contoh, ketika berbicara tolak, in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Jadi ketika seorang perempuan, seorang istri sudah ditalak oleh suaminya, maka seorang istri tidak lagi halal bagi mantan suaminya sampai kapan? Hatta tankiha zaujan ghairah. Zaujan di sini adalah sehingga seorang mantan istrinya menikah terhadap orang laki-laki lain. Zaujan ghairah. Zauj juga digunakan untuk perempuan. Ketika Allah menggambarkan zaujnya Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha haitsu syi'tum ragadan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujuka. Ayo. Ya Adamu, wahai Nabi Adam, uskun, tetaplah berada di surga. Tenang, anteng. Anta wa zaujuka. Siapa itu? Ya Nabi Adam bersama zaujuka. Zaujuka itu siapa? Istri Nabi Adam. Isinya adalah Siti Hawa. Maka di dalam suatu pernikahan, pada hakikatnya seorang laki-laki dan perempuan ingin mencari kebahagiaan. Karena ayat setelahnya adalah litaskunu ilaiha. Mengapa manusia antara laki-laki dan perempuan itu berpasangan? Karena mereka ingin mencari kebahagiaan. Litaskunu ilaiha. Maka ketika ada seorang yang jomblo gitu, belum mempunyai pasangan, dia menyatakan bahwasanya hidup itu lebih enak, lebih enjoy, lebih relax dengan jomblo gitu. Akan tapi pada hakikatnya ia tak sadar bahwa kesendiriannya, apa yang ia katakan justru berbalik atau mempunyai tidak ketepatan dengan hatinya. Mulut bisa saja berbicara, jomblo lebih tenang, lebih anteng, mau kemana-mana saja tidak ada yang mengatur, tapi dalam hatinya gelisah karena belum mempunyai teman hidupnya. Ketika manusia sudah menemukan teman hidupnya dengan harapan apa? Litaskunu ilaiha, supaya orang laki-laki merasa nyaman, merasa bahagia terhadap pasangannya perempuan. Begitu juga seorang perempuan merasa bahagia dan merasa nyaman terhadap pasangannya, yaitu laki-laki. Maka peran seorang laki-laki dan perempuan adalah sama-sama hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi seorang perempuan pada hakikatnya bagi orang laki-laki adalah seperti hanya libas, pakaian. Mengapa ayat ini isyarul libas? Karena libas itu untuk menutup suatu aurat, menutup pakaian, menutup suatu anggota badan. Ketika suami dianggap libas oleh orang perempuan, maka hendaknya seorang suami mampu meredam, merahasiakan, dan juga menutupi kesalahan-kesalahan istrinya. Begitu juga seorang istri mampu menutupi kesalahan-kesalahan suaminya. Maka ketika sudah timbul litaskunu ilaiha, kenyamanan satu sama lain, timbullah waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Timbul rasa kasih sayang dan rasa mawaddah, saling cinta. Semua itu dibalut inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
yatafakkarun. Semua kejadian-kejadian tersebut adalah merupakan ayat min ayatillah. Bagi siapa? Ya, dijelaskan dalam akhir ayatnya liqaumi yatafakkarun. Bagi kaum atau orang-orang yang mau berpikir. Jadi ayat ini sungguh sangat luar biasa, memerintahkan manusia sebagai objek agar selalu berpikir atas kebesaran-kebesaran yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika Allah menyinggung di dalam surah yang lain menggunakan bukan ayat tapi subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kita tahu bahwasanya menurut sebagian ulama ketika suatu ayat diawali dengan subhanalladzi, maka sungguh sangat luar biasanya perkara sesudah lafaz itu. Ketika Allah menjalankan Nabi Muhammad dari Mekah sampai Baitul Maqdis menggunakan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bagaimana mungkin Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa hanya lailan, satu malam pun tidak full, pulang pergi. Dulu tidak ada pesawat, tidak ada jet, tidak ada kereta cepat. Tapi apa mungkin karena hal itu digambarkan dengan kebesaran Allah yang dimulai dengan subhanalladzi. Begitu luar biasanya Allah menciptakan manusia sehingga manusia semuanya berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Semuanya yang ada di bumi ini berpasangan, dari mulai mimma tumbitul ard, tumbuh-tumbuhan, apa-apa yang ada di bumi semuanya berpasangan. Min anfusihim, yaitu dari manusia sendiri. Wa mimma la ya'lamun, akan tetapi terkadang manusia, bukan hanya terkadang, manusia itu tidak tahu siapa jodohnya, di mana dia dan kapan waktunya. Teman-teman IAT rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.